Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 11 Januari 2021. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan sudah membagikan Cahaya Kehidupan ke teman-teman Anda. Sudah membagikan video-video di Cahaya Kehidupan ke media sosial Anda, ke WA, dan ke teman-teman Anda. Semakin Anda banyak membagikan video-video di Cahaya Kehidupan, artinya Anda semakin banyak juga membagikan kebaikan kepada orang lain, membagikan kebaikan kepada semesta. Artinya, pasti kebaikan-kebaikan lain juga menghampiri diri Anda. Ini sudah rumusnya. Ketika Anda menyebarkan kebaikan, maka pasti kembali juga kebaikan. Salah satunya adalah dengan membagikan semua video di Cahaya Kehidupan ke teman-teman Anda, ke grup WA Anda, dan Anda bisa pasang di status WA Anda. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia ketika membagikan kebaikan. Percayalah, kebaikan kembali kepada Anda sendiri. Setiap perbuatan kembali kepada pelakunya. Buat Anda yang belum subscribe, klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Dan ketika Anda sudah sampai di video ini, di Cahaya Kehidupan, sadarilah bahwa itu bukan kebetulan, itu adalah petunjuk Tuhan. Kenapa? Karena Anda tidak mencari Cahaya Kehidupannya, tiba-tiba muncul di beranda YouTube Anda. Atau ada teman yang naruh di Facebooknya dan Anda melihat video Cahaya Kehidupan. Ingat, apa yang Anda temui, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang hadir di hidup Anda, sebetulnya adalah itu petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu adalah keinginan Anda sendiri. Kalau Anda menyanyiakan channel Cahaya Kehidupan, berarti Anda sedang menyanyiakan petunjuk Tuhan. Maka tontonlah videonya satu persatu, Anda pahami pelan-pelan, Anda terapkan, dan lihat hidup Anda pasti berubah. Cahaya Kehidupan sudah banyak yang menerapkan, sudah banyak yang menonton, dan semuanya merasakan perubahan dalam hidupnya. Teman-teman yang ikut kelas AMC juga banyak bukti bahwa hidupnya penuh keajaiban. Sehingga belajar AMC, ilmu AMC bukan lagi sesuatu yang harus dipertanyakan. Apalagi kalau Anda ngotot dengan pemahaman Anda sendiri, maka ayo berubah. Bukan sebuah kesalahan untuk berubah, tapi sadarilah itu sebuah kebutuhan. Hidup harus berubah, hidup harus selalu berganti menjadi lebih baik. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Orang-orang yang celaka adalah ketika hari ini lebih jelek daripada hari yang sebelumnya. Orang yang biasa aja ketika hidupnya hari ini sama dengan sebelumnya. Tinggal Anda, apakah mau jadi orang yang beruntung ataukah orang yang merugi? Semuanya kembali kepada diri Anda. Tuhan sudah menghadirkan petunjuknya, tinggal Anda apakah mau menerapkan atau tidak. Hari ini hari Senin, saya mengosongkan memang jadwal AMC online karena 3 hari kemarin sudah platinum. Saya kosongkan hari Senin, baru besok dan seterusnya kembali kelas AMC online-nya. Jadi saya selalu membagi semuanya dengan adil. Hari ini tadi pagi saya bermain sama Ami sama Ira, kemudian sebentar sih mainnya karena tadi jam 7:30 saya harus memberikan ujian tugas akhir kepada mahasiswa saya gitu ya. Jadi saya juga memberikan kesempatan bagi diri saya untuk melakukan aktivitas sebagai dosen untuk menguji mahasiswa. Berarti yang suka nguji itu dosen ya, bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang ngeluh saya diuji sama Tuhan gitu, sebetulnya Tuhan tidak pernah nguji Anda. Yang suka nguji Anda itu dosen Anda sebetulnya ya. Itu kan dosennya ngasih ujian, ngasih sidang tugas akhir, itu kan penguji kan. Iya, jadi lihatlah
Tuhan dengan maha baik. Setengah 8 tadi sampai jam berapa ya? Sampai jam setengah 11 saya nguji tugas akhirnya. Lanjut, aktivitasnya adalah ada pertemuan dengan gurunya Ami. Jadi saya sama istri saya dengan salah satu homeroom kelasnya Ami, wali kelasnya Ami gitu ya, kita Zoom hanya 3 orang untuk membahas progres Ami selama semester kemarin dan melihat pengembangannya alias rapotan gitu. Tadi gurunya bilang progresnya bagus dan saya pun melihat hasil rapotnya itu bagus semuanya, bridging over artinya melampaui dari target yang ditetapkan, dan yaitu kembali kepada orang tuanya, seperti apa orang tuanya mendidik anaknya, bagaimana sugesti yang dimasukkan, bagaimana contoh perilaku orang tuanya sehingga membentuk anaknya menjadi yang diinginkan. Tadi saya bahas dengan gurunya, kemudian ada banyak hal yang kita diskusikan dan akhirnya memang nilai-nilai Ami sudah cukup melampaui dari target yang diberikan di sekolahnya. Memberikan pendidikan adalah hal yang wajib bagi orang tua pada anaknya. Pendidikan yang bagus, pendidikan yang memang membentuk anak menjadi pribadi yang sukses, yang kaya, yang berani, yang penuh kebahagiaan, penuh keceriaan. Bukan hanya pintar, tapi juga harus kaya, harus sukses, harus berani, harus cerdas, harus penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Pintar saja tidak cukup. Saya ingat kalimat ini dari salah satu dosen saya juga gitu ya. Waktu saya masih kuliah, dia mengatakan bahwa pintar saja tidak cukup. Karena kalau pintar saja secara akademis di kehidupan tidak akan jadi apa-apa. Karena butuh ilmu yang lain, ilmu untuk kaya, ilmu untuk hidup bahagia, ilmu untuk hidup penuh kesenangan, yang lainnya. Pintar saja tidak cukup. Saya ingat banget itu kata dosen saya. Dan akhirnya saya pun sekarang menyadari itu bahwa memang pintar saya tidak cukup. Karena banyak teman-teman saya yang pintar, tanda kutip ya, secara akademis, saat ini dari sisi kehidupannya jauh dibandingkan dengan saya sebetulnya. Jadi ya mereka pintar dulu, bahkan mungkin pintarnya sama dengan saya atau ada yang mungkin waktu kuliah di atas saya gitu. Tapi maaf, kehidupannya secara ekonomi jauh di bawah. Ini terbukti bahwa pintar saja tidak cukup. Setelah saya tadi kelas meeting dengan gurunya Ami, saya lanjut untuk melihat rumah saya yang satunya sedang direnovasi. Tadi saya sama istri saya ke sana, di situ ada tukangnya, kita ngeliat progres dari rumah yang di Safira gitu ya. Kita lihat tukangnya janjian sama yang masang wallpaper, milih-milih, dan tadi saya membebaskan istri saya untuk memilih jenis wallpapernya, kemudian apa yang dia inginkan di rumah itu. So itulah seorang kebanggaan buat suami ketika bisa membebaskan istrinya mendesain rumahnya, memilih rumahnya, menentukan dekorasi rumahnya tanpa membatasi dengan biaya. Itu seharusnya impian semua suami. Kadang banyak suami membatasi istrinya dengan biaya-biaya, dengan oh ini mahal, ini jangan gini. Itu buat saya itu kesalahan besar. Seharusnya suami membebaskan impian anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya dan istrinya punya impian yang tinggi, karena itu juga bagian menarik rezeki bagi sang suami, percayalah ya. Jadi tadi sampai sore, kemudian saya mampir ke rumah mama papa saya dan akhirnya kembali ke rumah sini dan bertemu kami lagi. Selamat malam, selamat istirahat. Anda bisa simak video ini, banyak ilmunya. Anda dengarkan lagi, putar lagi, dan terapkan. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.